Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua karena kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama di hari Sabtu sore ini. Saya ingin mengucapkan semua yang sudah bergabung hari Sabtu sore ternyata memilih untuk bersama kita. Dan ini saya dengar dari panitia yang mendaftar sampai hari ini itu sejumlah 3.300 peserta Zoom. Nah, semoga kabar teman-teman semua dalam keadaan sehat dan baik tentunya, apalagi sebentar lagi pembelajaran dari sekolah maupun kampus akan segera dimulai. Jadi tetap jaga prokes, terus update informasi di tanah air melalui media sosial. Saya Iwan Setiawan, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda di acara Ngezoom bareng. Tentunya dengan narasumber yang luar biasa semuanya. Acara ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika beserta Gerakan Nasional Literasi Digital Siber Kreasi. Nah, ini sebelumnya kita udah ngobrol seru ya, bintang tamu kita luar biasa semua. Ada Dian Sastro, kemudian ada Iqbal Ramadan, kemudian ada Nikola Saputra, kemudian ada Nikata Mirzani, kemudian ada Keanu yang mewakili anak muda. Kali ini Ngezoom bareng akan membahas kreatif di media sosial. Bintang tamunya sangat keren, ini representasi anak muda yang cukup pintar, nggak cuma lucu saja ya, tapi cukup pintar, dia juga cukup bijak, dia juga cukup kritis. Nah, Bintang Emon adalah influencer dan stand-upper yang cukup rajin memposting video-video humor di media sosial. Nanti akan saya bacakan statistik dari Instagram dari Bintang Emon ini. Nah, bagi yang sudah sering ngezoom bareng, tentunya kita semua akan makin cakap digital, dan yang belum mengikuti acara ini, silakan untuk follow sosial media dari Siberkreasi untuk mendapatkan informasi-informasi lebih lanjut. Jangan sampai ketinggalan. Nah, sebelum acara ini kita lanjutkan, kita akan bacakan dulu tata tertib untuk acara ini, karena ada ribuan orang yang akan hadir di sini. Oke, inilah tata tertib acara kita. Tata tertib. Mikrofon akan di-mute oleh admin ketika memasuki ruangan meeting untuk menjaga ketertiban. Setiap pertanyaan dapat dimasukkan ke dalam kolom chat. Kolom chat sebaiknya digunakan hanya untuk bertanya atau menjawab, atau komentar hal-hal yang penting saja. Gak perlu mencantumkan nomor telepon atau data pribadi ya. Di akhir acara akan dibagikan link survei atau postage yang juga berfungsi sebagai link sertifikat. Caranya dengan melakukan verifikasi token yang dikirim lewat email ketika melakukan pendaftaran. E-sertifikat akan terkirim otomatis di email ketika sudah selesai mengisi postage atau survei. Follow akun sosial media @siberkreasi untuk mengikuti challenge atau info kegiatan literasi digital menarik lainnya. Nah, itu tadi tata tertib acara ini. Dan seperti biasa, saya akan buka acara ini dengan mengulas mengapa acara ini harus hadir. Jadi kalau kita lihat perkembangan internet dan teknologi digital di Indonesia itu sangat cepat sekali. Jadi dalam waktu yang singkat, sudah ada 202 juta orang terkoneksi di internet. Kemudian kalau dilihat, itu ada 170 juta orang yang menggunakan sosial media. Dan Indonesia itu terkenal sebagai salah satu yang paling aktif menggunakan internet dan sosial media. Bayangkan, dalam satu hari itu rata-rata orang menggunakan internet itu sepanjang 9 jam. Kalau kita tidur cuma 7 jam, itu hampir 50% dalam waktu melek kita, itu kita menggunakan internet. Kalau menggunakan sosial media, itu rata-ratanya 3 jam per hari. Bayangkan 3 jam per hari. Jadi jangan sampai waktunya disia-siakan dalam 3 jam itu dapat apa aja. Jangan sampai kita cuman menggunakan sosial media dan dikuasai, tapi kita yang harus menguasai sosial media dan teknologi digital ini. Nah, meskipun Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat aktif menggunakan internet dan media sosial, tapi literasi digital kita itu menjadi salah satu yang terbawah di dunia. Jadi ada riset namanya IMD World Digital Competitiveness Index. Kita berada di ranking yang buncit. Jadi kita di ranking 56 dari 63 negara. Oleh karena itu kalau kita lihat masih banyak cyberbullying,
masih banyak kejahatan cyber, penyebaran berita palsu atau hoax dan diskusi yang provokatif di media sosial. Namun demikian, penggunaan teknologi digital dan media sosial yang tepat justru akan mempermudah hidup kita. Ada pengetahuan yang luas yang bisa digali. Ada kesempatan yang tak terbatas untuk diselami. Salah satunya bisa mengasah bakat dan kemampuan untuk membuat konten kreatif yang sesuai dengan interest kita. Tentu saja konten tersebut harus bernilai positif hingga bermanfaat buat orang lain yang melihatnya. Nah, bersama Bintang Emon, kali ini Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Siberkreasi akan mencoba menggali lebih dalam tentang kreatif di media sosial. Nah, ini kita ucapkan selamat datang kepada bintang tamu kita. Ini anak muda, semoga saya bisa nyambung nih, karena umur saya hampir 2 kali lipat dari Mas Bintang Emon ini. Selamat sore, Mas Bintang Emon. Sore, Mas Iwan. Apa kabar, Mas Bintang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sentosa semuanya. Kelihatan seger banget ininya. Thank you, udah Sabtu sore disuruh nge-zoom bareng. Really appreciate your time, Mas Bintang. Jadi kalau kita lihat sebelum kita ngobrol sama Mas Bintang, saya akan... Terima kasih sama-sama telah memberikan kesempatan buat saya. Sama-sama, Mas Bintang. Nah, Kenapa? Ini sebelum saya ngobrol sama Mas Bintang, saya mau bahas nih tentang Instagramnya. Ini followersnya udah 4,2 juta. Okay. Deskripsinya itu fitness trainer, itu nggak tahu kenapa ditulis fitness trainer. Habis itu total IG video. Nah, ini yang hebat ya. Ini mungkin salah satu konten kreator komika yang paling sering videonya goes viral. Jadi, Mas Bintang, kira-kira total berapa views video di Instagram kalau tahu? Saya udah ngitung tadi malam. Totalnya ya? Nggak tahu mungkin. Nggak tahu ya. Jadi ada 179 video yang diposting. Total views-nya itu 359 juta views. Wow. 359 juta views. Jadi rata-rata itu ada 2 juta views per video. Nah, video paling banyak dilihat itu 15 juta views, hampir 16 juta views, itu yang caption-nya nggak sengaja. Itu terkait dengan penyerangan keras. Kemudian yang paling banyak ditonton kedua itu izin menyampaikan pesan melalui DPO. Itu terkait dengan prokes COVID-19. Itu ditonton 9 juta. Oke. Kemudian ini ada yang lucu nih yang ketiga dan paling banyak ditonton. Itu apa coba? Ketika main petak umpet. Itu ditonton 6,6 juta orang. Itu diposting kemarin 21 Januari 2021. Jadi ini luar biasa banget. The king of viral videos. Videonya banyak viral. Hampir itu video yang Iya, itu baru yang di Instagram, Mas Bintang. Belum yang tersebar di Twitter, belum yang tersebar di platform chatting. Jadi ini emang luar biasa. Nah, saya mau tanya ke Mas Bintang sekarang. Mas, bagaimana pandemi kemarin mempengaruhi hidup Mas Bintang? Pengaruh ke pekerjaan gimana? Aktivitasnya ngapain aja? Pandemi ya. Itu kayaknya kita udah harus mulai mengingat-ingat ya, Kak. Karena kayaknya kan sekarang udah mulai back to normal lagi ya. Getting better, betul. Alhamdulillah lah sekarang udah kayak gini. Kalau dulu kan parah banget yang nggak bisa keluar kemana-mana. Sebelum PPKM, saya tuh banyak bekerjanya di perfilman sama di perform stand up comedy. Dua-duanya membutuhkan orang banyak di sana, membutuhkan interaksi langsung sesama manusia. Makanya pas pandemi awal mula tuh ya kerjaan semuanya di cancel semuanya gitu, sama seperti banyak bidang lainnya lah. Nah, untungnya sebelumnya memang saya tuh suka ini, Mas Iwan, suka iseng-iseng posting di sosial media hal-hal yang apa ya, menurut saya lucu ya saya bagiin aja ke teman-teman. Karena kan saya emang basicnya stand up ya, kerjaannya emang bikin
kita bilang bikin karya kali ya. Betul. Nah, ketika PPKM nggak bisa stand up, nggak bisa ngeluarin karyanya, ya udah deh, coba kita kolaborasi sama digital aja. Gimana tuh? Kira ya udah dilempar terus, ya begitulah kayak biasa. Selama pandemi itu mikir nggak Mas Bintang, kira-kira Apa tuh? future-nya mau kemana? Mau akan kemana seorang Bintang Emon ini? Apakah tetap di stand up atau mau bisnis atau mau ngapain? Oh, enggak sih ya. Aku kayaknya nggak di stand up terus. Aku tahun depan mau ikut CPNS sih. Serius? Semoga masuk Kominfo. Oke. Ntar saya bilangin ke orang-orang di Kominfo. Nah, kalau saya sih ya pengen, ya kebetulan ini kan bidang yang memang saya sukai kan dari dulu. Memang berangkatnya dari hobi ini Mas Iwan saya. Jadi ketika ditanya ke depannya mau kayak gimana, mungkin kalau dari ingin finansial dan lainnya, aku nggak tahu akan kemana lah. Tapi yang pasti untuk stand up dan lainnya, aku akan terus jalani. Entah sebagai pekerjaan utama atau ya balik kayak dulu, kayak hobi aja gitu. Nah, ini banyak orang yang emang into komika ke stand up, tapi nggak banyak yang akhirnya eksis on the top kayak Mas Bintang Emon. Itu susah. Ngelucu itu susah, Mas. Buat saya ya, buat banyak orang. Nggak banyak orang bahwa membuat materi stand up itu luar biasa susahnya ya. Nah, kalau Mas Bintang sendiri, saya mau tanya ya dulu. Gimana dulu idenya tiba-tiba muncul tiba-tiba ada Dewan Perwakilan Omel-Omel kayak gitu. Itu kan produk yang menurut saya cukup sukses ya. Iya. Enggak tahu sih sukses apa enggak, mau gimana yang nonton ya. Cuma betul, saya suka aja. Saya pribadi saya suka dengan produk itu. Kenapa bisa? Karena ya saya memang itu yang saya jalani sebagai stand up comedian, Mas Iwan. Stand up comedian tuh emang seringnya pembuatan materinya berasal dari keresahan hari-hari gitu. Oke. Kayak ngelihat sesuatu yang nyebelin tuh ngeganggu di kepala kita, Mas Iwan. Kayak, kok gitu sih? Coba deh kita bahas. Itu sering banget. Awalnya hampir semuanya dari situ lah, dari keresahan hari-hari. Melihat ini resah, melihat ini punya opini gitu. Kemudian aku rasa melihat dunia digital tuh bisa memberikan kesempatan yang jauh lebih luas untuk orang-orang mendengarkan buah pikir aku, kenapa nggak dicoba gitu. Karena kalau aku hanya stand up aja kayak biasa, yang mendengarkan mungkin hanya satu ruangan itu aja. Atau kalau aku rekam kemudian dibikin CD seperti stand up comedian pada umumnya, ya yang ngedengerin yang beli-beli aja. Sedangkan pas aku bikin kayak ya Dewan Perwakilan Omel-Omel itu banyak rekan-rekan dari daerah-daerah yang bahkan aku baru dengar nama daerahnya. Mas, saya dari Kabupaten 50 kota. Ntar dulu Mbak, satu-satu aja dulu. Enggak, emang namanya Kabupaten 50 kota. Oh, iya. Kenapa? Terima kasih videonya. Sampai, oh iya, sama-sama. Jadi awalnya dari situ memang resah aja, terus dikawinkan dengan digital. Kan kayaknya sekarang semuanya udah bersinggungan dengan digital ya Mas, apapun itu ya. Jualan, digital. Dan masa depan itu di digital sebenarnya. Jadi di bidang apapun, the future itu digital. Jadi pas banget Mas Bintang Emon meskipun di stand up comedy akhirnya memakai teknologi digital untuk mengedarkan karya-karyanya. Iya. Nah, saya beruntung juga sih. Mas, sebelum saya ngomongin digital dan lain-lain, menurut saya ini profil yang sangat menarik banget. Pertama ya, yang menurut saya menarik, itu namanya keren banget. Namanya panjang banget. Kenapa? Gusti Muhammad Abdurrahman Bintang Mahaputra. Oh my God, ini untuk Mas Iwan kalau nggak baca, kayaknya dalam kali baca langsung lupa lagi tuh. Kalau nggak ada teksnya langsung lupa lagi. Jangan-jangan Mas Bintang Emon juga lupa sama nama panjangnya. Nggak, kalau saya ingat. Kalau ke adik saya lupa tuh. Iya. Karena kami keluarga panjang semua, Mas. Panjang semua ya. Jarang-jarang di Indonesia ini 5 kata. Gusti 5 kata. Abdurrahman Bintang Mahaputra. Oh my God. Iya, makanya saya mengalami kesulitan pas ngisi LJK tuh.
Itu nggak cukup, Mas. Nggak cukup, saya singkat-singkat semuanya. Nah, Jadi gini, saya berasal dari keluarga yang memiliki 9 anak. 9. 9. Mas Bintang nomor 9. berapa? Aku nomor 4. Oke. Ada 9. 9. Dan semuanya namanya panjang semuanya. Panjang semuanya. Adik saya tuh ada namanya Andara, Gusti, Ratu, Faiza, Firzatullah. Dipanggilnya cantik. Maksudnya kenapa namanya harus panjang-panjang kalau yang dipanggil bukan nama asli kan? Ngapain? Itu panjang semuanya. Saya waktu itu pernah nanya ke bapak saya, Pak, apa nggak namanya Farhan? Kamu sholat dulu deh, kayaknya kamu belum sholat duhur. Langsung dialihin. Langsung. Dia juga lupa kayaknya. Panjang banget. Dari 9 orang itu, namanya panjang semua, Mas ya? Panjang semua. Nah, saya tuh juga kurius ini juga. Nggak banyak orang di Indonesia yang akhirnya bisa presentasi ide dengan cara terstruktur. A, B, C, 1, 2, 3. Dan Mas Bintang itu bisa mengungkapkan idenya dengan sangat struktur. Itu belajarnya di mana dulu? Apakah dulu belajar itu di pesantren atau di mana? Aku tahu-tahuan Mas Iwan pesantren. Tahulah, ini anak pesantren Jombang. Itu makanya ini anak muda yang cukup menarik menurut saya. Apa ya? Mungkin sedikit ada di pesantren kali ya. Cuma menurut saya sebagian besarnya mungkin dari komunitas stand up comedy saya, karena di sana saya belajar macam-macam, mulai dari public speaking, penulisan, belajar menulis itu tuh sangat-sangat dibutuhkan. Saya kalau ngomong langsung mungkin nggak akan serapih ketika saya membuat video, struktur dan lain-lainnya. Karena saya ngerasa di stand up tuh punya apa keahlian masing-masing di stand up ya. Ada yang jago improvnya, ada yang jago mimik wajah, ada yang jago gerak badan atau act out. Nah, saya ngerasa kayaknya saya lumayan bisa di penulisan. Jadi kenapa Mas Iwan atau yang lain mungkin ngerasa nonton videonya terstruktur dan lainnya, karena memang sebelumnya saya tulis, saya konsep, saya tentuin, poin dari masalah ini apa, argumentasi saya apa, saran saya tuh apa. Itu tuh disusun sedemikian rupa untuk jadi sebuah video. Makanya mungkin dulu pas awal-awal, pas baru keluar, orang-orang bertanya kenapa videonya jarang munculnya gitu, seminggu sekali, 10 hari sekali, karena memang harus melalui proses yang cukup ketat kalau dari sayanya. Penulisan untuk satu video 1 menit, saya butuh waktu sekitar 3-4 hari dulu. Nah, jadi itu memang butuh data, butuh riset, habis itu butuh menstrukturkan itu ya. Jadi sebenarnya gini, you're not a comedian, you're not a stand-up, tapi ini berpikir logis, berpikir secara struktur, ini tentang problem solving. Jadi kalau bekerja di consulting ya Mas, itu jadi dites banget tuh. Gini, itu ada namanya case study, dikasih case study, habis itu ya itu disuruh problem solving. Nah, Mas Bintang itu bagus banget menurut saya untuk merumuskan masalahnya apa, habis itu harusnya kayak gimana, kayak gitu. Nah, itu ya, karena saya setelah kontennya berjalan dan lainnya, saya juga bertanya-tanya, kenapa ya akhirnya jadi kayak gini? Ternyata setelah banyak mikir, setelah banyak kontemplasi dan lainnya, aku ngerasa kayaknya itu buah dari keinginan aku untuk ikut serta memecahkan masalah yang ada. Salah satu caranya mungkin dengan menyebarkan secara luas perasaan yang kita alami tentang hal ini. Sehingga mungkin pelaku atau orang yang saya bahas tahu, oh ternyata hal kayak gini tuh untuk beberapa orang kurang menyenangkan ya. Jadi menyampaikan pesan, kalau saya andil yang bisa saya lakukan untuk ikut dalam problem solving ini, kayaknya menyampaikan pesan gitu.
Iya. Jadi itu kayaknya core-nya tuh karena pengen ikut mecahin masalah deh, Mas. Ya Kayaknya. itu banget. Problem solving skill-nya tinggi, habis itu pikirannya itu juga very structure. Nah, menurut saya produk berikutnya, menurut saya nggak cuma di stand up, Mas, tapi mengajak anak-anak muda ini untuk berpikir kritis, berpikir secara struktur, untuk mampu meningkatkan problem solving skill-nya. Nah, ini ini karena menurut saya masalah serius banget, dan kenapa Bintang Emon bisa naik, karena dia punya structural thinking, punya problem solving skill yang luar biasa. Jadi you're not just comedian, beyond itu. Bahaya. Terima kasih, Mas Yan. Terima kasih, Mas Yan. Bahaya. Itu nggak pernah denger yang gini-gini. Maksudnya nggak pernah dianalisa segitunya ya. Betul. Nah, harus diasah, nggak cuman di masalah isu terkini aja, tapi untuk bisnis itu sangat perlu banget. Yes, untuk bisnis perlu banget. Jadi banyak dari kita yang nggak banyak mempertanyakan why. Jadi kalau ada masalah, why. Misalkan 3 kali why, abis itu kenapa. Nah, sebelum serius-serius kayak gini, saya pengen tanya sih. Siapa sih komika favorit dari seorang Bintang? Ini nampaknya agak freeze nih, Mas Bintang. Atau saya yang freeze ya? Sorry, Mas Iwan. Aku kedengeran nggak? Kedengeran sekarang. Kedengeran. Iya nih. Aku bisa sedikit ngedengar Mas Iwan sih. Ini udah aman. Aman. Ini udah. Oke. Ya. Sekarang saya pengen menggali kenapa Mas Bintang bisa jadi kayak gini. Dulu masa kecilnya kayak gimana? How was your childhood? Lu bandel banget, lucu banget, serius banget, atau kayak gimana? Kayaknya ya, Mas ya. Kayaknya lumayan ini deh. Brong, lumayan kelam kayaknya. Oh, iya? Karena saya hidup di area Kalideres. Itu ya Kalideres, saya itu yang pinggiran banget, daerah Tegal Alur lah. Yang kayaknya nakal di sana, yang nggak dianggap nakal ya karena hari-hari aja gitu. Mungkin orang lain denger ya kedengerannya nakal, kayak kami di sana tawuran tuh jadi budaya. Gitu. Jadi pengisi waktu luang ngabuburit itu tawuran. Kayak acara rutinan. Jadi ada yang tawuran terus ada yang nonton. Saya cerita itu beberapa kali ke teman-teman di luar daerah saya, merasa kayak aneh banget kenapa orang berantem dijadwalin. Tapi iya mereka merasa aneh. Ya aku memang daerahnya begitu di sana. Kami ya beneran tawuran, terus juga aku dulu sempat ngebobol warung daging buat ngambil kapak dagingnya tuh untuk tawuran. Terus juga teman-teman juga udah biasa bikin senjata kayak gear, pakai gesper dan lainnya, terus buntut pari. Aku nggak tahu yang salah dari mana ya. Cuma kami semua di sana ya menjalani kayak hari-hari aja. Karena tuh dulu ada pembangunan tol di daerah kami. Kami ke daerah sana ya, ke area pembangunan itu. Kami potong besi di sananya. Potong besi yang lagi dibangun. Kita gulung, kita jual. Jadi saya itu sebenarnya salah satu penyebab infrastruktur Indonesia terhambat kayaknya. Dan ini jangan dicontoh ya bagi yang hadir. Jangan dicontoh dan semoga semua tahu bahwa itu salah, karena saya dulu ya nggak tahu bahwa itu salah, Mas Iwan. Kayak ya udah hari-hari aja gitu. Terus kemudian saya ketemu orang lain, saya ketemu dengan sudut pandang baru, terus ternyata kayak gitu salah ya. Jadi lumayan keras lah area tempat saya tinggal dulu. Jadi tough neighborhood ya. Tapi apa yang membuat Mas Bintang itu bisa keluar dari situ bahwa itu nggak bagus? Kayaknya awal mulanya apa?
Mungkin turning point-nya karena dimasukin pesantren sih sama keluarga saya. Kayak keluarganya udah prediksi, oh ini anak nggak bener nih kalau di sini dulu deh. Udah berangkat deh ke pesantren. Udah di sana, walaupun ya di sana hanya 3 tahun. Mungkin yang bikin berbeda adalah di pesantren saya bertemu banyak orang dari berbagai daerah, berbagai background. Kami ngobrol lah. Di situ aku ketemu buah pikir yang baru. Oh ternyata begini, oh ternyata begitu. Kalau dulu sebelumnya ya aku hanya di sana saja, ketemu dengan orang-orang dengan background geografis yang sama, lingkup pekerjaan keluarga yang mungkin juga sama, sehingga ya udah di nggak punya sudut pandang baru gitu, nggak punya insight yang akhirnya melahirkan keputusan-keputusan yang lebih luas dari dulu, nggak ada. Nah, dari pesantren kenal orang banyak, terus ya mungkin dari sana kali. Itu transformasi yang luar biasa ya, dari masa kecil yang keras tiba-tiba bisa jadi kayak gini. Jadi gini loh, Mas Bintang, itu kompleks banget menurut saya. Lu bisa lucu tapi lu bisa kritis. Itu kompleks. Itu susah, men. Orang ketawa tapi buat itu menurut saya ini hatinya dalam nih anak muda nih. Apa ya? Aku nggak tahu sih Mas Iwan. Maksudnya ya kayak gini, nggak pernah dibedah, nggak pernah dianalisa kritis dan lainnya, nggak tahu. Aku ngalir aja. Aku ngerasa ngelihat sesuatu, oh ini harusnya nggak gini nih, kurang tepat kayak gini, ada yang dirugikan, ada yang begini, harusnya tuh kayak begini, harusnya solusinya begini. Apa hanya sesimpel itu aja ngelihat sesuatu. Makanya suka gatel kalau ngelihat isu-isu yang nggak pas sama aku dulu. Makanya kalau sekarang sih aku udah lumayan sering nutup sosmed ya. Kayak udah deh istirahat dulu. Baca berita bikin pusing terus. Nah, Mas, dari pesantren itu yang berubah apa? Dari pesantren ya. Yang berubah apa dari seorang Bintang Emon? Kayaknya ini deh, kemandirian kali. Karena akhirnya aku jadi nyelesain masalah yang datang kepada aku sendirian. Walaupun di tahun pertama beneran berasa banget transisinya, kan dari keluarga terus beneran dilepas di tempat antah berantah, kemudian ketemu masalah-masalah yang kalau aku diem aja nggak beres masalahnya tuh. Jadi mau nggak mau gerak nih, mau nggak mau gerak gitu. Itu kayaknya mulanya bahwa aku sadar, oh kayaknya yang bisa nyelesain masalah gue sendiri aja deh. Abis itu kalau saya tanya, dulu cita-citanya masa kecil apa? Dulu pengen jadi apa? Setelah dari Kalideres, kemudian dari pesantren, balik ke Jakarta, sebenarnya seorang Bintang Emon nih pengen jadi apa sih? Oh, aku kalau di pesantren udah ada cita-citanya. Tapi kalau dari dulu banget, aku tuh cita-citanya pengen jadi pilot, Mas Iwan. Karena aku ngeliat sopir angkot. Sopir angkot tuh dia kalau narik duitnya banyak. Aku rasa, sopir angkot aja duitnya begini. Kayaknya pesawat lebih banyak deh. Kayaknya nggak begini lagi, pegang duitnya begini deh. Kayaknya pilot nih. Itu menjadi pilot deh. Ternyata ya tahu bahwa enggak deh, harus realistis kayaknya. Ya itu aku terus sampai SMA. Nah pas SMA aku ada pengisian data untuk minat bakat di masa depan. Itu banyak tuh. Ada hampir 50 kategori lah. Polisi, pengusaha, arsitek, dan lain sampai 50. Aku lihat satu persatu nggak ada yang pas di aku. Nggak ada yang, gue pengen ngejalani ini dengan, ya emang hati gue pengen, nggak ada. Ya udah di 51, di dan lain-lain, itu aku tulis komedian. Aku kayaknya dari SMA udah sadar. Potensi aku kayaknya emang di komedi. Soalnya emang gak ada potensi lain lagi. Nggak ada. Aku nilai sekolah tuh 6, 7, ada yang 10 nomor absen, Mas Iwan. Nggak ada. Potensi lain tuh nggak ada gitu. Terus aku ngerasa kayak, untuk komedi gue suka, gue seneng jalaninnya, dan
lumayan apa ya? Ya lumayan berhasil hasilnya gitu, lumayan dinikmati hasilnya oleh orang-orang. Cuma saat itu aku masih belum spesifik ke stand up komedian. Aku saat itu cuma pengen aku jadi komedian. Aku nggak tahu ternyata seluas itu komedian. Ada penulis komedi, ada aktor komedi, ada yang ludruk kayak OVJ dulu, ada MC dan lain-lain. Aku nyoba macam-macam dan rata-rata nggak berhasil bagus. Aku tuh nggak bisa ngomong depan orang banyak tuh nggak bisa. Improv tuh serius, kalau improv main di panggung bareng-bareng ya, aku banyak diemnya. Aku nggak bisa, terlalu banyak pikirannya untuk ngambil keputusan. Oh, gue harus gini, oh gue harus gini. Terlalu ini kompleks di kepala tuh. Lama ngambil keputusan untuk di panggung saat itu. Terus aku nonton ada stand up comedian di Metro TV dulu. Terus aku ngerasa, oh mungkin ini kali. Aku suka jalur komedi, aku mau juga tampil depan orang, tapi mungkin nggak bersama-sama karena aku bingung. Nggak bisa ngontrol 100% keadaan panggung gitu. Kalau aku sendiri kan aku bisa ngontrol 100%. Jadi aku coba stand up dan ternyata ya aku nyaman ngejalaninnya di stand up. Nggak cuma nyaman aja, tapi bisa menjuarai Stand Up Comedy Academy 3. Nah, ini saya bilang ini bocah aneh, ajaib banget. Dari nggak bisa ngomong, coba, tiba-tiba mencoba, menang bro. Itu there's something about you, Mas Bintang Emon. Saya pengen itu. Ini kuncinya apa sih seorang Bintang Emon ini? Itu ini kali aku percaya ya kuncinya kenapa sekarang aku nyaman ngejalaninnya karena dari dulu aku udah punya tujuan yang jelas. Ketika aku nulis komedian itu aku udah tahu apa aja yang harus kulakukan. Kayak observasi jalur komedi. Ya memang pada prakteknya aku improv di panggung bersama-sama gagal. Kemudian nyoba aktor komedi yang lain gagal gitu. Cuma ya memang itu ada di list apa yang akan kulakukan. Jadi kegagalan itu jadi makin mempersempit pilihan yang akhirnya menuntut ke jalan yang benar stand up ini. Jadi yang aku rasain ya, aku nggak ngabisin waktu dan tenaga di medan perang yang sia-sia gitu. Aku tahu di mana harus eksplorasi. Sehingga nggak ngawang-ngawang dan buat aku itu keberuntungan aja sih dari awal udah tahu gue maunya di sini gitu. Nggak cuma beruntung tapi usahanya juga cukup keras kalau menurut saya. Persiapannya cukup keras, risetnya cukup keras, ditulis, dipersiapkan dulu. Bintang Emon yang seru, lucu di sosial media itu di belakangnya butuh talent yang cukup serius itu. Jadi jangan kita lihat yang seru-seruan kayak gini aja. Dia ini menipu kita semua ya. Dia orangnya serius, dia tahu permasalahannya apa, dia googling, dia cari, dia bikin riset, baru jadi tuh barang. Aku jarang loh di tempat ini jarang, makanya kaget. Habis itu tadi ya, yang membedakan Mas Bintang Emon dengan komedian yang lain tuh apa? Kira-kira? Ini susah ya? Susah sih kalau aku ya. Kayaknya enak orang lain melihat. Iya. Betul. Karena aneh jadinya. Aku nggak tahu. Aku ngerasa kayak ya udah sebisa aku aja. Aku kayak gini ya. Ya mungkin memang genre yang aku kuasai. Mungkin kejadian-kejadian hidup aku yang akhirnya melahirkan bagaimana aku memandang sesuatu. Itu yang membuat aku berbeda. Ya itu mah setiap orang juga ngalamin, pasti punya pandangan yang beda juga kan terhadap sesuatu. Betul. Jadi kayaknya nggak beda-beda banget tuh. Dan itu Mas Bintang ya, itu nggak ada habisnya. Karena permasalahan hidup tuh kan terus ada sesuatu yang baru ini gitu ya. Tapi yang saya mau tanya nih, dan ini yang susah. Melucu mungkin banyak orang bisa belajar, tapi menjadi bijak itu susah. Bintang Emon itu salah satu orang yang cukup bijak. And you're still 25 years old. Tapi udah cukup bijak menilai sesuatu masalah. Lu kadang kayak Ustadz, kadang kayak ini gitu loh. Bingung saya. Gimana? Masa sih enggak Mas Iwan kayak
biasa aja. Enggak, lu nggak biasa. Kalau anak muda kayak Bintang banyak aneh. Lu aneh. Gimana seorang Bintang itu bisa menjadi cukup bijak kalau menurut saya ya? Apa ya, konteksnya ini aja ya, melihat sesuatu ya. Heeh. Aku percaya pikiran kita nggak bisa dikontrol. Oke. Kita ngelihat sesuatu nih, punya opini sendiri itu nggak bisa dikontrol kepala kita. Ngelihat sesuatu yang kita nggak suka, kita kan langsung dalam otak, ih ngapain sih dia begitu? Itu aku percaya, kalau putus-putus ya. Enggak, udah jelas Mas. Udah cukup jelas. Sekarang, nah yes. Udah jelas belum? Udah, tangannya udah gerak-gerak, udah kelihatan. Yes. Oke. Mohon maaf, ini kayaknya ada anak rumahin yang download Naruto nih kayaknya nih. Kita lanjut ya. Ya, pikiran tuh nggak bisa dikontrol. Ketika ngeliat sesuatu yang nggak suka ada di pikiran. Kita ya sering lah banyak tes psikolog pas SMA, pas kuliah. Jangan mikirin lumba-lumba, pasti kepikiran lumba-lumba. Dan kita nggak bisa cancel itu kan. Yang bisa kontrol, yang bisa kita kontrol menurutku, yang 100% bisa kita kontrol adalah output dari pikiran kita. Halo? Halo, kedengeran? Masih jelas? Kedengeran, tangannya bergerak. Lanjut. Output dari buah pikir kita. Apa yang kita katakan, bagaimana mimik wajah kita, kemudian bagaimana aksi kita, tindakan kita, itu adalah 100% hal yang bisa kita kontrol. Dan menurut aku memang harus kita kontrol dengan siapa kita ketemu, di mana kita berada, apa yang kita lihat, itu tuh harus kita kontrol karena kita hidup di society, di tempat bersama-sama, nggak bisa semuanya ngikutin maunya kita, jangan egois gitu. Kita punya, saya tuh selalu mengibaratkan negara atau dunia itu tuh kayak kos-kosan. Kos-kosan tuh kan punya aturan masing-masing ya. Lewat jam 10 jangan nyetel musik, bla 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 bla. Aturannya memang banyak, tapi ya memang itu resiko ketika hidup bersama. Gimana kita nggak ngerepotin orang dengan melanggar aturan-aturan itu yang bikin dunia tetap bergerak dengan baik menurutku. Nah, kita bisa mengontrol tindakan kita, itu tuh menurutku salah satu cara kita bisa berkontribusi menciptakan dunia yang tetap nyaman buat semua orang sih. Makanya ketika ngelihat sesuatu, aku sebisa mungkin nggak spontan mengutarakan apa yang aku pikirkan, nggak spontan bereaksi atas apa yang aku pikirkan. Mungkin space waktu itu yang bikin akhirnya Mas Iwan ngelihat kayak bijak. Saya nggak segitunya, cuma mungkin karena punya space waktu aja kali. Orang-orang mungkin beberapa ada yang langsung bereaksi. Nah, saya memilih ngambil space waktu dulu untuk menentukan apa yang harus saya lakukan gitu. Saya pikir kayak gitu juga. Karena Mas Bintang spend sometimes untuk merenung. Spend sometimes untuk mikir. Kadang banyak dari kita itu yang ada isu apa langsung keluar tuh dari pikiran, dari mulutnya apa. Tapi Mas Bintang dirumusin dulu. Tadi katanya 3 hari, 4 hari kayak gitu. Dicerna dulu. Jangan langsung ditelan, tapi dicerna. Habis itu yang keluar akan berbeda tuh nanti ya. Karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu bisa jadi berbeda dengan apa yang terjadi di luar sana gitu loh. Itu sulit Mas. Kayak sekarang kayak banyak kasus-kasus yang rame, sehari setelahnya ada sudut pandang baru yang akhirnya kayak, oh ternyata nggak begitu ya, oh ternyata nggak segitunya ya. Setuju. Nah itu yang perlu digali. Kadang dari lingkar A1 itu mungkin akan berbeda dari apa yang diberitakan oleh media. Itu bisa banget. Bisa banget. Makanya saya ambil contoh kasus ya. Yang kemarin rame Omnibus Law. Betul. Saya benar memilih diam sama sekali soal hal itu. Walaupun resikonya banyak yang merasa kecewa.
Kayak kok nggak diwakilin gitu ya? kok lu nggak ngomong sih? Lu emang pro ke orang-orang penguasa banyak duit, lu dibayar berapa sih? Aku pengen ngasih tahu ini deh, mutasi deh. Lihat nggak ada apa-apa. Aku cuma ngerasa kayak itu sebuah isu yang penting yang berkaitan dengan hajat banyak orang yang butuh waktu lebih untuk mencernanya. Dan pada prakteknya di kasus Omnibus Law kemarin, sumber yang mengeluarkan data itu terlalu banyak. Yes. Jadi nggak ada yang bisa dipegang. Oh, ini yang benar. Enggak, banyak banget. Ngeluarin, oh, katanya filenya isinya gini, katanya filenya isinya gini. Itu berbeda-beda semua. Jadi kayak, wah, chaos nih, nggak bisa nih. Betul. Dan saya setuju banget dengan Mas Bintang ya. Kalau mau kuat, stand up komedinya itu harus data driven ya. Data driven dengan data yang kuat, dengan riset yang kuat. Mas, saya baru mikir kayak gini nih tadi. Coba direnungkan nanti ya. Coba. Dengan talent sebagus ini, itu harusnya ada manajemen yang emang kuat. Nih bocah, saya bocah karena ini masih muda ya. Harusnya di grooming. Karena ini potensinya menurut saya jauh lebih gede daripada Bintang Emon yang ada sekarang. Itu bisa jadi beyond comedian, beyond the entertainment, tapi bisa melakukan banyak hal banget. Seriously, percaya sama saya. Dilatih, kerja keras gila-gilaan, you'll be much bigger than Bintang Emon right now. Sekarang ini baru latihan kalau menurut saya seorang Bintang Emon. Yes. Baru latihan, butuh kerja keras lagi, butuh ini lagi. Percaya sama saya, Anda akan menjadi salah satu sosok yang penting di negara ini. Kalau itu terus digembleng ya. Ini mulai digembleng sekarang, latihan dari isu ke isu ke isu ke isu ke isu. Bahaya. Ini anak bisa bahaya. Amin lah. Nah, habis itu saya mau tanya nih, pernah nggak merasa lelah sebagai komika? Ayo, pertanyaan saya susah ya. Iya, kenapa berat-berat banget sih Mas Iwan? Saya pengen yang berat ini. Berat dah, berat. Lelah ya, pernah sih. Karena komika ya, stand up ya, sebagai stand up komedian. Saya kan tadi cerita awalnya memang berasal dari hobi. Saya salah satu orang yang nggak percaya bahwa pekerjaan paling enak adalah hobi yang dibayar. Enggak. Jadi stres itu. Enggak, jadi stres. Hobi dilakukan untuk releasing stres kan. Untuk senang-senang. Kalau hobinya dijadiin pekerjaan dengan ada tanggung jawab, dengan ada campur tangan orang lain, jadinya nggak punya hobi. Jadinya kerja doang. Mungkin pada awal-awal kayak terasa menyenangkan gitu. Yang dikerjakan adalah hal yang dijalani. Cuma makin ke sana makin nggak enak juga. Saya pernah mengalami kebosanan itu kayak akhirnya dipaksa untuk terus-menerus beropini atas sesuatu yang mana menurut saya enggak sih, manusia kayaknya nggak bisa di-push segitu banyaknya untuk apapun ya. Dalam kasus saya waktu itu untuk beropini, capek juga akhirnya jadi penilaiannya nggak semaksimal dulu, nggak se-pure, nggak setulus dulu gitu. Jadi akhirnya saya waktu itu nge-hold dulu, pokoknya kalau ada hal-hal atau pekerjaan yang berkaitan dengan lingkup stand up comedy dan lainnya, stop dulu deh. Saya nggak mau. Ada capeknya tuh. Iya. Habis itu pernah nggak mesti melucu tapi hatinya sedang remuk? Itu yang paling susah ya. Bro, gue disuruh lucu stand up tapi hati gue lagi remuk nih. Pernah nggak kayak gitu? Wah, itu pernah Mas. Terus sulit jadinya. Saya tadi bilang memang untuk stand up saya menulis kan. Jadi materinya udah ada. Disiapin ya. Cuma kan mereka menikmati hasil pikiran saya, hasil tulisan saya bukan dibaca. Tapi ngedengerin saya ngomong. Bagaimana penyampaian saya terhadap buah pikir saya gitu.
Heeh. Itu kalau dalam public speaking ya, setahu saya, bahkan cara penyampaian, act out, intonasi, mimik, dan lainnya tuh memegang jauh di atas 50% untuk penyampaian informasi gitu. Nah, ketika sedih dan lainnya, ya beneran saya kayak ngebacain hasil tulisan aja, bukan bercerita gitu. Iya. Gak ada Jiwanya nggak di excited. situ ya. Gimana saya mau bikin bahagia orang saya juga lagi pusing, stres dan lainnya gitu. Iya. Cuma ya mau nggak mau itu diselesaikan sebaik mungkin sebisa saya, karena kan ya kaitannya dengan pekerjaan ya, profesional, tanggung jawab dan lainnya gitu. Mm-mm. Jadi apapun pekerjaannya selalu datang dengan resiko juga, Mas ya. Kayak Betul. dengan resiko. Nah, saya ingin tanya lagi nih. Ini kan masih muda dan menurut saya secara financially juga cukup oke nih dari stand up ini. Saya ingin tahu sebenarnya menurut Mas Bintang, a good life itu apa? A good life according to Bintang Kenapa itu sih? gimana? Kenapa kita nggak bahas yang remeh-remeh aja gitu kayak? Gini, karena saya yakin Bintang Emon itu nggak lucu, men. Tapi ini anak super banget. Syukurin mau diundang di acara ini. What is a good life? Hidup baik itu kayak gimana yang ada di ini nggak ada bener, nggak ada salah. Nanti umur 30 mungkin nyesel akan jawab kayak gini. Tapi untuk saat ini, Betul, ya, betul. untuk Aku rasa ini, kayaknya tiap fase punya jawabannya masing-masing betul. ya. Kalau Tiap untuk fase ini apa hidup fase ini sekarang. Uh-uh. Fase Bintang Emon hidup sendirian tanpa tanggung jawab anak, istri dan lain-lainnya. Betul, yes. A good life apa? Ngebayang hidup enak tuh kayak gimana? Good life. Aku dulu sempat berpikiran bahwa good life, hidup yang enak, hidup yang baik lah menurutku, hidup yang baik. Itu gimana kita ngebahagiain orang sekitar. Waduh, gawat. Tapi aku koreksi, mungkin itu pemikiran aku dari fase lalu ya. Fase saat ini itu aku koreksi karena aku rasa itu juga hal yang dipikirin sama koruptor atau orang-orang sejenis lainnya. Mereka nggak peduli dengan keadaan orang-orang yang jauh dari circle mereka. Yang mereka peduli adalah gimana caranya gue bisa bikin bahagia orang yang ada di circle gue, keluarga dan teman gue. Okay. Walaupun resikonya adalah bodo amat dengan orang di circle gue. Buat aku sekarang, kayaknya yang kayak gitu nggak bijak. Jadi, kalau buat aku, hidup yang baik sekarang, hidup yang enak mah aku nggak tahu lah. Ya udah jalannya. Mungkin hidup yang baik ya. Hidup yang baik menurutku adalah jangan jahat aja ke orang. Oke. Okay. Beautiful itu aja. Answer. Itu beautiful. Jangan apa ya? Itu jangan jahat ke orang untuk hal yang menyenangkan pada diri kita, enggak deh. Jangan. Enggak, itu dalam sekali kalau menurut saya. Intinya itu sih, Mas. Puncak dari kerusuhan dunia kalau udah satu sama lain tuh ada niat jahat. Ya, kalau kita selama baik, nggak berniat jahat, ini saya yakin dunia akan baik-baik saja kok. Nah, saya ingin tanya nih, ada nggak bikin konten kemudian menyesal kemudian hari? Karena gini, fase-fase hidup kita kan berubah. Apa pandangan kita saat ini? Habis itu 3 tahun, 5 tahun kemudian berubah. Oh my God, kenapa gue dulu bikin kayak gitu? Ada nggak momen-momen kayak gitu? Ada. Kayaknya pas aku bikin status Facebook deh. Status Facebook dulu. Soalnya kalau yang sekarang ya, pemikiran sekarang dan opini-opini sekarang, menurut aku ya aku masih baru aja, masih belum banyak melewati fase hidup lainnya. Jadi kayak ya udah masih sama, cara pikirku masih mirip-mirip lah. Jadi kayaknya aku belum ada deh yang disesali gitu. Oke, good. Mas, ini saya sama panitia disuruh, ayo tanya yang bagian digital. Nggak mau, saya mau tanya tentang ini sosok yang menurut saya aneh banget. In a good way ya, in a good way. Habis itu selama ini, pencapaian apa yang menurut Mas Bintang itu paling membahagiakan?
Pencapaian apa yang paling membahagiakan buat seorang bintang Emon? Yang bikin lu bahagia banget? Rasain, biasanya stand up lucu, sekarang disuruh serius. Apa ya? Mungkin ini membahagiakan buat gue, cuma kayaknya secara cerita dan visual nggak menarik buat orang. Mungkin kalau yang menarik, mungkin secara visual, secara cerita enak didengerin ya. Masuk, aduh apa sih? Ayo, yang bikin bahagia selama ini. Singapura itu ada apa gitu, pokoknya dibahas waktu itu di Time Singapura apa? Diberitain soal itu kayak aneh aja dibahas di koran bahasa Inggris tuh kayak Straight Times apa? Kayak kok dibahas di berita bahasa Inggris sih, aneh banget. Nah, terus juga pas masuk Forbes, ya itu hal yang benar-benar mengagetkan aja buat aku kayak kenapa Forbes bisa ngelihat pencuri besi jalan tol ini? Cuma kalau yang membahagiakan buat aku adalah saat aku bisa berkontribusi ke kebahagiaan keluarga. Oke. Tuh, itu anak dalam hatinya. Enggak, itu semua juga pasti seneng lah kayak gitu. Aku emang dari dulu tujuan bekerja dan lainnya untuk gimana berkontribusi ke kebahagiaan, kecukupan, ke keadaan keluarga gitu. Oke, menurut saya itu 2 jawaban tadi ya. Satu yang tidak jahat ke orang, kemudian kontribusi kebahagiaan buat orang-orang yang dicintai, especially keluarga. Nah, saya udah diojok-ojok nih sama panitia. Ayo tanya yang bagian digital. Oke deh. Ayo. Mas Bintang Emon, sekarang saya mau cari tahu nih. Gimana cara menggali ide, kemudian bagaimana proses kreatif dalam membuat suatu konten. Yang orang tahu kan, lucu, pinter, kemudian viral. Di balik itu kayak gimana? Idenya kayak gimana? Ini, banyak orang yang nggak tahu. Banyak juga orang yang mikir, ya udah itu spontanitas gitu. Makanya ketika ketemu di jalan, Bang, coba dong, stand up dong. Bang, ini dong. Enggak gitu. Makanya aku tadi ketawa lepas ketika Mas Iwan bilang ini anak nggak lucu, karena aku rasa juga di kehidupan biasa aku nggak lucu. Ya udah kayak biasa aja, bukan penghibur di tongkrongan, enggak gitu, biasa. Proses kreatifnya aku dengan teknik stand up biasanya main mapping. Jadi dari sebuah isu, misalnya apa yang paling dekat mungkin kemarin kali ya, Baim Wong, kita contoh aja Baim Wong dengan kakek-kakek itu, aku nggak tahu gimana versi utuhnya, cuma ambil contoh dari situ, kita simpen di situ. Rumusnya itu aku beberapa kali bikin rumus sendiri, kayak rumus sudut pandang dari seluruh orang di cerita itu, kira-kira gimana sih sudut pandang Baim Wong, gimana sudut pandang kakek-kakeknya, gimana sudut pandang anak kakeknya itu gimana, sehingga melahirkan celah-celah premis, celah-celah pemikiran yang baru, yang beda lah dari yang umum. Terus juga aku kadang pakai 5W1H, terus pakai beberapa teknik mind mapping lainnya. Pokoknya benar-benar persis menulis materi stand up kalau menurutku. Nah, ketika udah bercabang baru enaknya si poin yang aku ngerasa kayak ini nih yang oke. Ini akan efektif kalau aku sampaikan seperti apa nih? Apakah aku sampaikan dengan bentuk monolog, atau aku sampaikan dengan bentuk sketsa, atau aku sampaikan dengan bentuk tulisan gitu. Itu aku punya filter tersendiri soal hal-hal itu. Gitu. Nah, setelah itu kalau monolog ya prosesnya, setelah dapat poinnya, aku strukturin kayak tadi, ini kenapa, ini harusnya gimana, selesainya atau solusinya harusnya gimana. Setelah jadi, aku ngobrol dengan teman aku, gue punya argumen kayak gini nih. Jadi aku ajak adu argumentasi gitu. Oh, dites dulu ya? Iya, untuk dapat lawan dari argumennya. Kalau aku menang ya udah aku pakai,
kalau aku kalah ya berarti argumen temen aku yang benar. Aku harus mulai mikir lagi gimana soal argumen itu gitu. Sehingga yang keluar ya memang menurut aku dari aku udah maksimalnya pemikiran aku gitu. Oke, keren ini. Ini saya harapin kayak anak-anak muda yang hadir di sini ya. Jadi setiap punya pendapat itu harusnya di-challenge dulu. Jangan membenarkan apa yang kita anggap benar, tapi kita mencoba cari kebenaran. Jangan membenarkan apa yang kita anggap benar. Karena kalau kayak gitu, kita akan cari orang-orang yang setuju sama kita. Betul. Akan cari orang-orang yang bisa dengan jujur against sama pendapat kita. Kayaknya kita dari dulu terlalu sering dilatih buat takut salah deh kayaknya. Ini yang aku udah mulai agak pahami sekarang. Dan aku harap semakin banyak yang ngeh juga. Salah tuh nggak apa-apa tau. Kayak bener-bener nggak apa-apa. Karena dengan salahnya kita akan melahirkan benernya kita di lain waktu gitu. Nggak ada kayaknya orang yang seluruh hidupnya, buah pikirnya, tindakannya bener selalu tuh nggak ada. Jadi jangan takut salah sih menurutku. Abis itu ini agak off nih pertanyaannya. Gimana sih akhirnya si Bintang Emon ini ngomongnya kayak gitu? Salah tuh nggak apa-apa. Pokoknya punya nada yang beda gitu loh. Ayo. Iya kan? Nggak ada yang kayak gitu. Aku tuh ini mas. Aku tuh nggak sadar. Aku cara ngomongnya kayak gini. Karena udah aku logatnya begini, aku juga buta nada. Jadi semua yang masuk ke kuping aku rasanya sama. Aku disadarin sama orang-orang sekitar aku, terlebih pas aku masuk pesantren kan. Kalau di lingkungan aku emang dari kecil di sana, terus juga logat-logat sananya juga banyak yang kayak gitu. Pas aku dateng ya ketemu orang Blitar, ketemu orang Jogja, lu kenapa sih ngomongnya gitu? Hah, apaan? Ya gue biasa aja ngomongnya. Enggak, lu tuh aneh. Enggak. Jadi baru nggak di sana. Jadi itu emang menurut saya ya, kesuksesan viral itu kompleks banget. Selain materinya bagus, itu penyampaiannya juga cukup unik. Cukup unik. Gak ada orang yang ngomong kayak gitu selain Bintang Emon nih, menurut saya. Oh iya? Yoi. Kadang sok tua gitu loh. Tapi gini loh. Tadi udah dijelaskan ya, menggali ide, proses kreatifnya. Itu ada strukturnya. Itu orang bisa cari, orang bisa sekolah. Tapi yang susah itu mengisi struktur-struktur itu, ya kan? Kalau teori kan ada semua tuh. Justru menggali ide, justru menemukan, mengisi struktur-struktur itu yang susah menurut saya. Kalau di googling mungkin ada semua. Itu hebatnya Bintang Emon kalau menurut saya. Ya, itu mah menurutku kayak apa ya? Ya udah. Ya buah dari hasil latihan yang cukup lama mungkin ya. Terus juga buah dari pengalaman-pengalaman hidup yang dulu, gimana memandang masalah. Kayaknya semua hasil dari sana deh. Iya, betul. Jadi bukan sesuatu yang instan kalau menurut saya. Nah, satu lagi, Mas. Punya potensi ya, bikin buku tentang di balik seorang Bintang Emon, itu selalu ada wisdom, selalu ada moral story, ya kan? Jadi setelah ngebahas ini, baru dia bahas, oh harusnya ini, endingnya tuh selalu ada moral dan moral story-nya, values-nya apa. Nah itu yang susah. Saya nggak mau muji-muji ya, tapi saya akan tantang Mas Bintang Emon bahwa ini baru awal dari sesuatu yang jauh lebih gede. Amin. Nah, habis itu sebagai komika nih, ini media sosial. Bintang banyak membuat konten komedi di media sosial. Menurut Bintang, seberapa jauh kita boleh bercanda di media sosial? Apa yang menjadi batas-batasannya? Kadang orang suka bercanda, tapi wah ini kayaknya udah di luar batas deh. Kira-kira batasannya kayak gimana? Menurutku, ruang. Oh, itu bergantung ruang. Ruang bercanda gitu beda-beda. Mas Iwan mungkin bercanda dengan teman-temannya segitu kadarnya. Tapi ketika bercanda dengan keluarga besar, termasuk keluarga istri, nggak mungkin sama standarnya. Bercanda dengan pejabat negara dan lainnya, nggak mungkin sama standarnya. Pasti punya ruangnya masing-masing. Dan menurutku, ruang
Sosial media itu ruang publik yang luas banget ya. Luas banget. Yang ngedengerin tuh macem-macem. Saya waktu itu pernah makan terus ada anak kecil datang. Kak, bagus videonya. Anak umur 6 tahun nonton. Terus juga ada bapak-bapak ya mungkin usianya udah di atas 50 tuh. Gimana caranya menyampaikan sesuatu, membahas sebuah topik yang bisa didengar oleh anak umur 6 tahun, oleh orang usia 50 tahun, oleh orang dari Sumatera, oleh orang dari Sulawesi, dengan background pendidikan SMA, background pendidikan S2, itu tuh ruang sosial media luas banget. Sangat amat luas. Jadi menurut saya akan butuh banyak filtering. Nah, untuk filteringnya macam-macam menurut saya. Kalau salah satu cara di stand up itu adalah ketika kita bikin materi, dan mau materi yang aman bisa didengerin oleh semua kalangan, itu bayangin aja ketika kita tampil ada orang tua kita nonton, itu kita bisa nggak bawa materi itu? Kalau emang bisa ya udah berarti aman. Kalau ngerasa kayak kayaknya nggak enak deh kalau gue ngomong gini depan orang tua, itu nggak bisa berarti. Itu kalau pengen materi yang aman yang bisa dinikmati semua kalangan ya. Dan menurut saya sosial media ya seperti itu hampir semua kalangan. Keren banget ini. Jadi anggap orang tua kita mendengarkan materi kita gitu. Itu aman gitu ya. Itu aman, pasti aman. Ya. Kayak maksudnya saya kalau bercanda sama teman-teman ya bercanda-bercanda kasar anak muda lah. Tapi kalau ada orang tua saya sih nggak mungkin. Akan beda. Ngomong gitu, iya. Beda gitu. Ini saya udah tua nih, tapi saya baru belajar nih dari seorang bintang Emon bahwa kalau sosial media ruang yang luas banget, ya anggap ada orang tua di situ. Kalau ada orang tua di situ, pasti kita akan beda ininya. Materi yang kita bawa beda. Iya. Mas Bintang, ini ada kira-kira 1.000 orang. Ini jadi bukan kita berdua, tapi ada 1.000 orang yang gabung di sini. Jadi silakan sapa, ini fans-fansnya pada datang semua di sini. 1.000 orang tuh. Banyak banget. Tuh, sampai kita buka di beberapa ruang, Mas. Jadi konfirmasi ada ribuan. Astaga, Mas, kan aku lihat di sini ada 17 doang ya. Jadi kayak ya udah kayak nongkrong aja. Kagak. Tapi ngomongnya dari tadi santai, mohon maaf ya kalau ada bahasa yang tidak asik. Ayo disapa Mas, ini pada nunggu dari semuanya. Tadi. Halo, terima kasih telah bergabung ya. Yang bisa diambil positifnya dari obrolan tadi diambil. Yang nggak sopan ya udah itu mah emang saya aja. Tinggalin aja nggak sedikit. Pokoknya. Terus anak muda ingat ini nih usia 20-an mungkin ya. Ini usia 20-an, anak-anak SMA, kuliah, ini di sini. Ingat, jangan males-males. Kenapa? Karena di usia kita dewasa nanti, itu tuh usia 2045, 100 tahun Indonesia. Itu masa-masa Indonesia. Lu mau jadi orang nggak di sana? Lu mau jadi punya peran nggak di sana? Atau lu nyaman hanya dengan ya udah gue penonton aja? Ya itu terserah sih. Kalau pengen punya peran, pengen berkontribusi, jangan sia-siakan waktu muda kita. Itu disiapkan mulai sekarang. Betul sekali. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Mas Bintang Emon tadi ya. Saya usianya udah 46 tahun Mas Bintang. Jadi aset berharga ketika umur 20-30-an, aset berharga hidupnya apa coba? Umur. Apa? Umur. Masa muda, tenaga, energi, pikiran itu nggak akan balik 2 kali. Makanya dimaksimalkan sekarang. Makanya saya bilang seorang Bintang Emon itu sekarang sedang memperkuat fondasinya untuk sesuatu yang jauh lebih gede. Itu. It's just beginning. Saya umur 25 tahun, saya pindah ke Amerika sampai umur 35 tahun. Jadi 25 tahun itu turning point, Mas Bintang ya. Nah, balik lagi ke ini ngomongnya, saya suka ngaco-ngaco jadinya kalau sama orang yang nggak apa-apa, Mas. Kalau obrolan nggak terstruktur seperti titipan panitia, mana-mana artinya obrolannya asik.
Di mana-mana gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, tadi saya cukup belajar banyak nih, kayak misalkan gimana bercanda di sosial media itu kita umpamakan orang tua kita hadir ada di situ, apa yang akan kita ini. Nah, kalau saya tanya nih, bahasan atau tema apa yang disukain oleh seorang bintang Emon dalam berkomedi? Apakah akan terus kepada kritik sosial, kritik yang terjadi di Indonesia, atau apa nih yang ingin difokuskan? Ini pertanyaan kesekian nih yang berat banget. Karena ini akan berhubungan dengan masa depan seorang bintang Emon kalau menurut saya. Jadi mau gini loh, di Amerika, di Eropa, menurut saya ya, seorang komedian itu jadi sukses gede karena di manage dengan bagus, punya tim yang emang bagus. Jadi mereka nggak sendiri. Ya. Mereka nggak sendiri, tapi mereka punya tim yang emang strong banget, jadi mesin. Script writing-nya bagus, sampai ke baju, cara ngomong, jadi produk yang bagus. Akhirnya bintang Emon bisa bikin film, punya talk show, punya produk, dan lain-lain. Itu nggak sendiri ya, Mas? Itu nggak bisa sendiri. Bisa sendiri, tapi Mas Bintang itu bisa punya teman-teman yang support sistemnya, jadi manajemennya. Jadi dirapiin, bukan hanya kerja di corporate, bukan hanya kerja di kantoran, tapi kerja gini pun harus dibuat secara serius. Itu di Amerika semuanya manajemennya emang kuat banget. Jadi seorang komedi tampil udah ada data, orang yang mencari data, udah ada orang yang menganalisa data, ada orang yang khusus bikin skripnya. Gini loh, bintang Emon itu bisa jadi representasi komedian yang profesional dan di-manage dengan bagus. Itu. Hayo, bahasan atau tema apa yang paling disukai bintang dalam berkomedi? Balik lagi. Itu sih tadi kayak yang kita udah obrolin. Ini pemecahan masalah. Dan nggak ada variabel di belakangnya. Kayak pemecahan masalah orang Indonesia. Enggak sih menurutku. Mungkin aku sering bahas kritik sosial dalam negeri karena memang saat ini yang aku temuin adalah itu. Aku tuh pengen kayak kalau ada masalah, gue tuh bisa apa di sini? Gue bisa ngebantu apa? Kontribusi gue apa? Dan aku yakin masalah yang gak hanya mentok di Indonesia, aku rasa untuk cakupan global banyak banget masalah yang aku atau kita bisa ikut turut serta ngebantu untuk ngeberesin itu. Kayak sebenarnya salah satu cita-cita aku adalah gimana bisa bawa nama Indonesia lebih tinggi di mancanegara, karena aku rasa aku sedih banget sih kayak Indonesia itu negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia dengan kepulauan yang sangat-sangat luas, banyak rekor-rekor Indonesia yang datangnya dari keadaan geografisnya ya, kayak hutan terbesar, punya 3 pulau terbesar dari 10 pulau terbesar di Indonesia dan lainnya, di dunia. Cuma aku mikirnya kayaknya nama Indonesia bahkan disandingkan dengan rekan-rekan Asia Tenggara lainnya untuk di Amerika dan lain kayak masih kalah gitu oleh Filipina, oleh Thailand, apalagi untuk lingkup Asia ya, Jepang dan Korea. Aku ngerasa kayak harus Indonesia bisa lebih dari ini, nggak segini doang nih, harusnya bisa gitu. Aku pengen coba di situ kayak, yuk bisa kayaknya bawa nama Indonesia lebih lagi. Nah, kalau saya sarankan ya, itu bisa banget. Jadi Mas Bintang itu misalkan concern ke masalah apa tentang Indonesia. Misalkan apakah pop culture. Kayak Korea itu pop culture-nya luar biasa. Dan akhirnya door banget, seluruh dunia tahu. Apakah di kuliner. Kuliner Indonesia itu sayangnya itu kalah jauh sama kayak Thailand atau Vietnam. Padahal kita punya makanan yang cukup bagus dan enak-enak. Beragam, banyak banget itu. Iya. Atau karena banyak banget kita nggak fokus, terlalu banyak, jadi kita nggak fokus. Nah, atau masalah apa? Tapi kalau saya tadi mikir ya, saya itu kan orang tua ya, jadi sorry kalau kasih banyak ini nasihat. Nah, aku tuh ngerasa ya kalau nasihat dari orang tua itu tuh bentuk cheating kehidupan. Aku bisa nyontek tanpa aku harus ngalamin kejadian itu gitu. Kayak aku nggak perlu ngabisin waktu dan tenaga untuk hal itu. Jadi kalau menurut saya,
kalau pengen membawa nama Indonesia atau yang lain-lain, ini udah saatnya seorang bintang Emon itu bikin yang namanya social movement untuk sesuatu yang positif, untuk sesuatu yang akhirnya orang bisa banyak. Jadi orang nggak cuman listening, orang nggak cuman, jadi gini, stand up yang bagus itu bisa membuat emosi orang kan, emosi orang ketawa, emosi orang marah. Nah, tapi ini puncaknya orang bisa terinspirasi sama bintang Emon. Di puncaknya lagi, orang akhirnya moving. Orang akhirnya bisa bergerak gara-gara pemikiran bintang Emon. Ini game changer menurut saya. Jadi orang pertama emosinya ya, orang dengerin, lucu, ketawa. Yang kedua, orang akan inspire. Itu susah. Banyak pemimpin Indonesia yang bisa ngomong tapi nggak membuat orang terinspirasi. Yang ketiga, membuat orang tergerak. Misalkan lingkungan, apa yang diomongin oleh bintang Emon, akhirnya orang setiap satu keluarga akan nanam satu pohon, bakal nanam satu pohon. Alasannya apa, ininya apa, saya yakin bintang Emon bisa. Ini kayak malah ini ya, kayak obrolan yang menguntungkan untuk aku maksudnya. Kita didengerin banyak orang ya. Aku kayak konsultasi gitu. Kagak, justru saya yang belajar dari Mas Bintang. Habis itu gini, ini kan banyak anak-anak muda ya, ada juga sih ibu-ibu, bapak-bapak ada juga. Jadi Mas Bintang tuh suka menyampaikan kritik di media sosial atau di seperti apa sih memberikan kritik yang baik menurut Mas Bintang. Jadi kalau ada anak-anak ini mau mengkritik masalah ini, kritik figur ini, kira-kira stepnya kayak gimana biar kritik itu jadi kritik yang membangun? Kita kan sekarang udah di zaman media sosial ya. Yes. Media sosial tuh kesempatan kita berbicara gila. Ini gila banget sih. 10 tahun lalu aja deh. Apalagi 20 tahun lalu nggak ada. Orang berbicara tuh yang didengerin mungkin yang punya pangkat kah, punya uang dan lainnya. Sehingga dikit banget yang bisa dengerin. Sekarang tuh orang siapa aja berbicara bisa didengerin oleh siapa aja yang melihat. Gimana supaya bisa diterima oleh berbagai kalangan? Mungkin yang aku bisa sarankan adalah lihat dulu kita nih profilnya apa sih? Gua profilnya anak muda. Ya dengan ngomong biasa kayaknya bisa masuk ke anak muda. Sedikit alus sedikit bisa masuk ke yang lebih muda, ke anak umur 6 tahun itu masih ngerti mungkin. Yang masalahnya untuk profil aku adalah gimana orang-orang yang di atas aku usianya, yang hidup dengan pedoman, dengan pemikiran masing-masing, terus tiba-tiba ada anak kecil ngomong dengan opininya sendiri, menyenggol kepercayaan atau pemikiran yang selama ini udah dijalani. Siapa lu tiba-tiba datang ngomong gini? Masalah aku di sana, kalau konteksnya aku ya, ngomong ke yang lebih tua. Saran untuk orang yang seperti aku menurut adalah kuasai betul materi yang pengen disampaikan. Persoalan yang ingin disampaikan tuh benar-benar dikuasai. Sehingga ketika hal tersebut dibahas di luar konten yang kita keluarkan ya. Misalnya aku ngeluarin satu video terus kemudian di comment section-nya ada yang ngasih opini ini. Aku masih bisa bahas karena ya memang beneran dipelajari si topiknya itu. Jadi ketika kita udah beneran menguasai topik tersebut, mau disampaikan dengan 5 cara berbeda, menurutku akan tetap sampai. Nah, tinggal dikawinkan dengan kepada siapa kita akan berbicara. Konteksnya tadi ke orang yang lebih tua ya, gimana caranya aku meminimalisir kata-kata yang bisa memicu salah paham. Oke. Itu aku beneran mikirin kata per kata kalau aku. Beneran kata per kata aku yang waktu itu tuh yang video soal corona. Oke. Itu aku ada satu kata yang aku tahu, wah ini harus dipakai. Jadi ada aku bilang kalau kayak gitu,
akan banyak orang mati karena corona. Itu berbeda dengan akan banyak orang mati karena ngeremehin corona. Oke. Perkara ngeremehin itu tuh persimpangannya luas banget tuh. Kalau aku skip ngomong ngeremehin aja, orang-orang yang ya terkena musibah COVID, yang keluarganya kena COVID, yang sanak saudaranya kena COVID lalu meninggal, itu semuanya akan merasa tersinggung. Tersinggung. Nggak sensitif sekali gitu ya. Itu parah banget. Nah makanya itu pengaruh dari satu kata doang tuh. Jadi benar-benar dihitung dengan matang untuk penyusunan kata-katanya menurutku. Terlebih di sosial media kan komunikasi satu arah kan. Nggak ada ketika mereka ngedenger marah terus kita langsung koreksi, nggak bisa. Kalau kayak gini mungkin bisa. Saya salah ngomong, Mas Iwan nggak setuju, saya koreksi, oh sorry, maksudnya bukan ke sana. Itu bisa, cuma kan kalau sosial media biasanya ya satu arah gitu. Jadi beneran dihitung kata per katanya, gimana penyampaiannya, minimalisir celah salah paham. Karena aku percaya kayaknya nggak ada mungkin, tapi nggak banyak orang-orang yang niatnya rese atau jahat. Aku asumsinya semua orang defaultnya baik. Jadi kayaknya kalau ada ribut-ribut atau apa, salah satu faktor terbesarnya adalah kesalahpahaman. Makanya kuasai materinya, juga perhatikan betul-betul penyampaiannya ya. Penyampaiannya. Nah ini dalam usia muda nih, Mas Bintang Emon ini udah belajar dua hal yang menurut saya sangat susah banget nih, menguasai isu, kemudian cara penyampaian. Kata demi kata itu menjadi sangat sensitif di media sosial. Karena kalau nggak diperhatikan benar, itu bisa menjadikan salah apa ya? Misunderstood ya, salah apa? Salah pengertian gitu loh. Salah pengertian. Nah, ketika udah salah pengertian, orang udah emosi, itu nggak bisa mau dibenerin. Oh, enggak, maksudnya kayak gini. Enggak, udah kepalang emosi, videonya udah kesebar banyak, terlebih ditambah dengan opini masing-masing. Wah, itu berantakan banget. Mungkin kita bisa pakai contoh kasus Gubernur DKI Jakarta yang dulu, itu kan ramai sekali bahkan sampai tindak pidana. Ya, salah satu masalahnya kan kehilangan satu kata itu tuh. Si penyebarnya bilang dibohongi kitab suci. Udah ya. Pokoknya itu kan masalah kata doang, bahaya. Itu masalah kata doang. Nah, nih Mas Bintang Emon, makanya kalau menurut saya ini bisa jadi penulis pidato, bisa jadi orator in the future ya. Kalau mau masuk politik, kalau mau masuk jadi di bisnis lain, itu udah belajar dari sekarang menurut saya. Nah ini yang saya iniin sekarang. Ini pertanyaan agak sulit nih Mas Bintang. Hal yang kita anggap belum lucu, belum tentu dianggap lucu oleh orang lain. Bagaimana cara menyikapi Mas Bintang, menyikapi orang-orang yang tidak menganggap Mas Bintang lucu? Ya udah, karena nggak bisa dibikin satu persepsi semuanya. Itu kayak apa ya? Kayak usaha bikin semua orang suka sama kita, nggak bakal bisa. Kita nggak bakal bisa bikin senang semua orang kan. Betul. Konsepnya sama persis kayak gitu. Ya udah, kalau menurut dia nggak lucu, it's okay. Maksudnya siapa saya maksa semua orang untuk jadi menganggap saya lucu gitu ya? Enggak, ya kalau menurut lu nggak lucu ya udah. Apa juga. Ini pertanyaan nggak lucu nih. Menurut Mas Bintang sendiri, apakah seorang Bintang Emon tuh lucu? Enggak deh, kayaknya enggak deh. Enggak ya. Kalau menurut saya Bintang Emon tuh brilliant. Dia nggak cuma lucu ya, tapi di balik kelucuan itu ada sesuatu yang serius. Sesuatu yang dipersiapkan, ada riset, ada ini. Dan menurut saya itu akan jadi tadi menurut saya dengan manajemen yang bagus itu bakal jadi luar biasa. Nah, Mas Bintang, ada tips nggak untuk orang-orang yang mau jadi komika tapi masih ragu atau minder, nggak berani ngomong, nggak berani ini?
Ini kan butuh public speaking yang bagus, ini butuh riset yang bagus. Untuk orang-orang yang mau menjadi komika, tipsnya apa Mas? Kalau mereka masih ragu atau minder? Kalau minder karena nggak bisa public speaking dan lainnya, itu bisa diatasi sih, maksudnya kayak dari penulisan dan lainnya. Jadi ya udah di atas panggung ngebacain atau menceritakan hasil tulisan kita aja tanpa perlu ngobrol dengan orang di bawah, itu bisa. Karena saya awalnya juga gitu, saya cukup bermasalah di public speaking, nggak berani ngobrol dengan orang banyak gitu. Ya, mungkin kalau cara-cara kecilnya banyak banget, kayak misalnya kita ngobrol sama orang di panggung, karena itu nggak ngeliat orang, tapi nggak ngeliat mata orang, tapi ngeliat jidatnya. Itu cukup mengurangi ini loh, tekanan loh Mas. Jadi kalau dari penonton ngelihatnya kayak kita ngobrol sama mereka, cuma kita nggak segitunya juga gitu, karena deg-degan kalau ngelihat mata langsung itu seru gitu. Iya itu Ais tuh deg-degan ya, jadi kayak jidatnya ya. Kalau diajak ngobrol nih, ngelihat mata ke mata tuh kayak intimidating, intimidasinya kuat banget. Nah makanya ngelihat jidatnya, nah ya itu mah cara-cara itu banyak lah bisa dipelajari. Mungkin kalau dari saran aku, pertama tadi aja sih. Apa? Pertama tadi kan persiapan, bahannya mesti mateng. Yang kedua waktu di panggung itu ya ada ini sendiri buat. Ya ada banyak cara untuk mengatasi dengan. 3 menurutku bensin utamanya menurutku ya takut penyesalan. Kayak tadi masa muda nggak datang 2 kali. Aku tuh kayaknya lebih memilih menyesal karena melakukan daripada menyesal karena nggak melakukan. Setuju. Saya merasa udah tua ya. Itu kayak digampar lagi ya. Mending dilakukan menyesal, mending dilakukan gagal. Gini loh, gagal pun kita akan dapat pelajarannya. Jadi jangan takut gagal. Gini, gagal pun kita tahu rasa sakit tuh kayak gimana, rasa kecewa kayak gimana. Kita bisa belajar dari hal yang negatif pun kita belajar untuk menjadi lebih kuat kayak gitu. Mas Iwan sendiri ada nggak penyesalan hal yang dulu nggak gue lakuin nih? Mungkin bisa sharing dari orang yang sudah melewati gitu. Iya. Nah, sekarang saya lagi belajar di orang-orang yang usianya 60, 80. Jadi saya suka ngeliat YouTube dari orang-orang seperti itu. Dan itu banyak. Dan akhirnya orang-orang ini, apa ya? Ya kayak tadi, masa muda itu nggak akan datang 2 kali. Ini aset berharga dalam hidupnya. Itu usia yang masih muda, energi yang masih kuat, pikiran yang masih seger, digunakan men. Karena itu investasi dalam hidupnya. Mungkin hasilnya nggak akan 2 hari lagi, nggak akan 3 bulan lagi, nggak ada 3 tahun lagi. Tapi along the way, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, kita akan kaget. Oh my God, ini ternyata hasil dari masa muda saya. Jadi kalau 2 tahun nggak berhasil, 3 tahun nggak berhasil, jangan menyerah dulu. Kita tuh kayak nanam benih buat hidup kita. Menurutku, ketika kita bergerak ya sekali. Ini jalan nggak? Betul. Ya, walaupun nggak dapat hal yang kita inginkan, tapi pasti dapat hal lainnya kok. Pasti. Setuju. Nah, Mas, ini kalau kita ngomong berdua akan lanjut terus. Saya udah saya udah diingatkan panitia dari tadi tuh. Dikasih pertanyaan tuh yang lainnya. Oke, akan kita kasih pertanyaan buat teman-teman yang ada hadir di sini. Ada 1.000 orang. Kita masuk tanya jawab. Tapi sebelum ketinggalan info dan biar kita makin cakap digital, follow akun sosial media @siberkreasi. Kemudian bisa juga join grup Telegram @makincakapdigital. Alamatnya ada di layar ya. Kemudian kita juga akan mengadakan kuis. Caranya follow akun Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, TikTok, Siberkreasi. Foto kamu sedang mengikuti acara nge-zoom bareng Bintang Emon. Lalu posting di feed sosial media kamu dengan caption berisi kesan dan pesan mengikuti kelas ini. Lalu tag Siberkreasi dan juga 3 teman kamu yang lain untuk ikutan kelas nge-zoom bareng selanjutnya.
Jangan lupa mencantumkan hashtag Zoom bareng Bintang Emon dan hashtag Makin Cakap Digital. 10 orang dengan konten yang menarik akan mendapatkan virtual money sebesar Rp100.000. Pemenang akan diumumkan maksimal 14 hari kerja. Jadi ditunggu dengan sabar. Oke, langsung kita bacakan pertanyaannya. Ini menurut Mas Bintang Emon tadi yang datang cuma 15 orang. 1.000 orang. Iya, aku nggak tahu. Itu belum diumumin di sosial medianya Bintang Emon. Kalau diumumin itu pasti jauh lebih banyak. Nggak tahu deh. Oke, kita bacakan pertanyaan pertama. Nanti akan saya senggol di Instagram juga, Mas Bintang. Oke. Boleh. Hai Kak Bintang Emon, aku Jevon, umurku 9 tahun. Oh my God. Aku suka buat konten animasi dan menguploadnya di Instagramku. @jevonanimation. Aku ingin bertanya, bagaimana tips dan triknya untuk menghindari ide kreatif yang stuck di otak? 2, genre konten seperti apa yang pas untuk anak seusiaku? Sebentar, ini saya terharu, saya bangga, ini benar-benar generasi digital. Belajar pada anak muda yang juga generasi digital. Ini tentang konten kreatif tadi. Silakan, Mas. Saya speechless. Saya mau menyampaikan dulu ya ke teman-teman yang 20 tahun. Gimana? Udah malu belum? Udah sedih belum? Gue sedih. Anak umur 9 tahun bergerak. Gila. Aku tuh 9 tahun waktu itu masih nangkep-nangkepin belalang kayaknya. Gimana? Emon sampai garu-garu kepala tuh. Iya, maksudnya 9 tahun coba Mas. Udah keren ya. Keren udah banget. mencoba mulai gila, keren banget. Sorry, pertanyaan apa tadi? Pertanyaannya coba. Biar ide nggak stuck di kepala. Oke. Ya, kadang emang kalau udah memutuskan untuk gue mau berkarir di sini, udah nggak bisa kemudian, menurutku nggak bisa nunggu ide datang. Itu kita harus ngegali. Kalau aku tuh ngelihat apa yang mau aku bahas, walaupun belum ada ide ke sana. Gue mau bahas sekolah misalnya. Nah, sekolah itu dijelentrehin semuanya tuh, semua variabel sekolahan tuh dijelentrehin. Bangunan sekolahnya, keadaan kelasnya, guru-gurunya, lingkar pertemanan sekolahnya itu dijelentrehin semuanya masing-masing sehingga jadi sub-sub bagian. Tinggal dibandingkan dengan atau tinggal komentari sub-sub tersebut. Mungkin yang kita usia 20 tahunan kayak bisa menghubungkan dengan masa lalu kayak dulu gue begini, dulu gue begini. Itu akan lahir cabangan-cabangan ide baru yang dari sekian banyak itu ada yang bisa kita bahas saat itu. Kalaupun nggak ada, disimpan dulu. Karena pengolahan ide itu juga banyak terpengaruh dari mood. Mungkin saat itu kita nggak melihat itu sebagai sesuatu yang wah. Tapi mungkin di beberapa waktu ke depannya kita melihat itu sesuatu yang wah. Kayak misalnya dulu anak SD ya udah temenan aja gitu. Nggak banyak filteringnya dalam mereka berteman tuh. Nggak ngelihat dia pakai sepatu Gucci, dia bawa mobil ini, dia mau, nggak ada kan, ya udah main-main aja. Nah mungkin ketika saat itu dibahas kita belum melihat itu sebagai sebuah ide, terus kita menjalani hidup terus ketemu anjir teman-teman gue ternyata pada matre atau gimana, parah banget. Itu akan menstimulasi otak kita, dulu kita pernah ngebahas ini nih. Akhirnya lahir lagi ide. Jadi kalau saya pribadi suka nabung kemungkinan ide itu, premis itu saya suka tabung dalam dalam pencarian ide. Ngebahas apa, saya bikin yang banyak. Nanti sering-sering saya lihat, yang ini udah bisa nih, yang ini udah bisa. Gitu. Itu kalau nggak ada ide banget ya. Menurut saya ini really really good idea ya. Jadi banyak anak-anak muda yang komplain gini, waduh stuck sama ide, nggak dapat ide. Masa harus nunggu ide sampai datang sih? Harus sampai kapan ide datang? Kalau idenya nggak datang 3 tahun, 4 tahun gimana tuh? Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Bintang Emon tadi benar. Jadi kalau ada ide dituliskan, ada bank of ideas. Ketika muncul kita bisa gali lagi itu. Bener, ya? bener. Itu harus digali dan disimpan karena
ada kutipan dari Panji Pragiwaksono yang bagus menurut saya, kayak kalau nggak mood nyari ide terus ya udah kita nunggu mood dulu baru ngerjain ide. Kayak kalau sama Moody aja kalah, gimana mau menangin dunia? Itu bagus. Betul. Kalau mood aja kalah, ya kita harus ngakalin gimana caranya gitu. Kadang kita terlalu manja sama hidup kita. Kita lagi sedih, nggak keluar ide. Justru kesedihan itu harusnya jadi puncak ide gitu. Kegelisahan, keresahan, kegelapan dalam hidup. Ide itu menurutku akar terkuatnya adalah emosi yang kuat di dalam jiwa. Itu kalau kita udah ngalamin yang berat banget, yang sedih banget, itu adalah ide yang belum tentu bisa dirasain sama semua orang jadinya. Betul. Sehingga ketika orang ngelihat, kok dia bisa ya mikir kayak gitu ya, kok dia bisa ya dapat ide kayak gitu ya. Karena masa-masa beratnya nggak disia-siakan hanya untuk sedih-sedihan terus udah nggak ada hasilnya kalau kayak gitu mah. Gila, ini 25 tahun menasihati 9 tahun dengan luar biasa. Mudah-mudahan dapat ya 9 tahun. Nggak dapat banget. Terima kasih untuk yang bertanya tadi, keren banget. Yuk. Semangat terus kamu, keren banget. Harus 10 semangat. tahun lagi berkarir, itu masih tetap aja 19 tahun Mas, masih tetap muda banget. Diasah terus. Saya yakin ya orang sukses itu nggak it doesn't take genius, tapi orang yang willing untuk practice itu menurut saya akan menghasilkan hal yang keren. Itu PR-nya itu tuh Mas. Jangan, saya beberapa kali nemuin orang yang pada akhirnya menyerah kepada bakat, kayak gue nggak berbakat di sini. Gue nggak berbakat di sini. Sebenarnya menurut saya pertarungan dunia bukan didasarkan di bakat. Kalau didasarkan di bakat, menurut saya dunia kayaknya nggak adil. Tiba-tiba ngasih yang ini berbakat, yang ini enggak. Menurut saya nggak adil. Pertarungan dunia itu tuh dari kerja keras, kemauan, ambisi, komitmen, itu dari situ. Itu adalah hal yang bisa kita kontrol 100% gitu. Maksudnya kalau bakat ya kita nggak bisa kontrol. Tapi hal itu, kemauan, kerja keras, itu tuh hal yang bisa dikontrol 100% oleh setiap orang, apapun background-nya gitu. Mas, saya baru ngelihat foto sang penanya. Saya cukup terharu ya. Jadi ini anak muda, dia tahu nggak pakai headset gede banget di sini. Dia ngeliatin kayak gitu. Luar biasa. Tapi ini menurut saya udah cukup membuat hati saya sangat segar banget gitu loh. Jadi ini jadi emosional ya, sialan. Sangat, karena salut banget ya kayak orang belajar 1000 orang datang demi Mas Emon. Jadi gini Mas, ini hanya maghrib yang bisa memisahkan kita berdua dan teman-teman yang ada di sini. Betul. Jadi Mas Emon, Bintang Emon, terima kasih banyak atas kehadirannya, kesanggupannya hadir di sini di hari Sabtu sore. Thank you. Silakan kalau Mas Bintang Emon ingin menyampaikan terima kasih ke 1000 orang yang hadir di sini. Terima kasih buat teman-teman yang udah datang nonton. Terima kasih untuk ini kan pasti datang ke sini ada yang dikorbankan, entah waktu jalan-jalannya kan, entah waktu main HP-nya. Terima kasih. Sabtu malam loh. Iya, Sabtu malam. Terima kasih sudah mengorbankan waktunya demi hal yang semoga bisa bermanfaat buat kalian juga. Makanya terima kasih telah memikirkan kalian untuk ini berguna nih buat gue harus ambil. Semoga kalian semua sukses menjadi yang diinginkan dan dicita-citakan. Nggak bakal sia-sia lah datang nonton ini. Pasti ada manfaatnya. Amin. Saya saja belajar banyak. Semoga apa yang kita diskusikan tadi bisa menjadi diskusi lanjutan buat hidup kita, bahan perenungan buat hidup kita. Dan all the best, good luck, Mas Bintang Emon. Ini baru awal dari sesuatu yang gede. Saya akan menjadi saksi untuk sukses Anda berikutnya, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bisa menginspirasi, menjadi orang yang bisa membuat gebrakan-gebrakan baru di Indonesia. Saya tunggu
ada saatnya nanti Amin. Bintang Terima Emon kasih. akan muncul. Terima kasih banyak, sehat selalu Amin. ya Mas ya. Terima kasih Mas Iwan. Sama-sama. Sama-sama, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih semua udah berpartisipasi di acara Ngezoom bareng Bintang Emon kreatif di media sosial. Jangan lupa untuk mengisi post tes survei di sini ya, linknya ya. Nih, ada linknya. Kemudian caranya masukkan kode unik token yang diberikan di email konfirmasi yang akan diterima saat mendaftar. Isi form post tes survei lalu klik tombol selesai. E-sertifikat akan dikirimkan ke email kamu, cek inbox atau spam. Nah, usai sudah acara sore hari ini, cepet banget nih, nggak tahu kenapa ngobrol sama Mas Bintang Emon jadi secepat ini. Terima kasih untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Gerakan Nasional Literasi Digital yang telah menyelenggarakan acara ini. Terima kasih juga untuk bintang tamu anak muda yang keren banget, Mas Bintang Emon, dan semua yang sudah berpartisipasi dalam acara ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Iwan Setiawan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One, two, one, two. Ku sambut panggilanmu untuk siapkan bangsaku agar semua cerdas nanti pakai teknologi digital, literasi dan konten positif ada di sini di Siberkreasi. Yo. Mari ciptakan pemuda masa depan yang semakin mengerti digital literasi. Internet kita bersih, kuatlah generasi Indonesia. Bersama maju masa depan yang semakin berkreasi. Cerdaslah bangsa, kuatlah generasi Indonesia. One, two, one, two. Ku sambut panggilanmu untuk siapkan bangsaku agar semua cerdas nanti pakai teknologi digital, literasi dan konten positif ada di sini di Siberkreasi.